8 semuanya. Miss berharap anak-anak ibu kelas 8 masih sehat, semangat, dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Baiklah anak Miss, hari ini kita akan memasuki materi kita yang terbaru. Tetapi sebelum kita memasuki materi kita, terlebih dahulu kita mendengarkan lagu yang sepenggal ini. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan
Baiklah anak-anak Miss, sekarang marilah kita satukan diri kita dengan sama-sama membuat tanda kemenangan Kristus. Kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Sang Terang dan Keselamatan dunia, firman-Mu adalah terang bagi kami. Pada hari ini kami akan belajar memahami makna sakramen baptis yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami Tuhan, agar kami dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Semoga kami mampu untuk mengalami hidup baru dan menjadi terang bagi dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, Miss ulangi sekali lagi. Hari ini kita akan memasuki bab ke-8 dengan judul Sakramen-Sakramen Gereja. Di bab yang ke-8 ini ada 5 tema yang akan kita bahas. Yang pertama, sakramen baptis. Yang kedua, sakramen ekaristi. Yang ketiga, sakramen penguatan. Yang keempat, sakramen tobat. Dan yang terakhir adalah sakramen pengurapan orang sakit. Nah, sekarang kita bahas bersama subtema yang pertama dengan judul dari bab 8 ini dengan judul yang pertama, sakramen baptis. Siswa-siswa Miss, adapun yang menjadi tujuan dan harus dicapai dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menceritakan peristiwa pembaptisan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan sarana yang digunakan dalam sakramen baptis. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan tahap-tahap dalam penerimaan sakramen baptis. Sekarang, anak-anak Miss, kita fokuskan subtema yang pertama. Miss ulangi sekali lagi dengan judulnya Sakramen Baptis. Itulah judulnya. Kamu buka buku paketnya. Baik, anak-anak Miss, membaptis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptizo, yang artinya pembasuhan atau pencucian. Sehingga membaptis berarti membenamkan calon ke dalam air atau menuangkan air ke atas kepala sambil mengucap atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sakramen baptis merupakan sakramen dasar bagi orang Kristiani. Dengan dibaptis berarti orang bergabung menjadi anggota gereja. Anak-anak Miss semuanya, ada juga beberapa lambang dari sakramen baptis ini, yaitu lambangnya yang pertama adalah air. Air yang berarti membersihkan dari dosa-dosa. Seperti dalam Perjanjian Lama, air dilihat sebagai sumber kehidupan dan kematian. Maksudnya di sini adalah contohnya dalam kisah Bahtera Nuh yang diselamatkan lewat air dalam kisah penyeberangan Laut Merah yang membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Jadi semua pralambang dalam Perjanjian Lama ini digenapkan dalam diri Yesus di kayu salib. Air dan darah keluar dari lambung yang ditikam. Lalu yang kedua adalah lilin. Lilin yang melambangkan cahaya Kristus sebagai penerang dalam kehidupan. Karena kita adalah anak terang cahaya Kristus sebagai penerang dalam kehidupan. Karena kita adalah anak terang Kristus. Lalu yang ketiga, kain putih. Kain putih yang melambangkan kita mengenakan Kristus. Jadi mengenakan Kristus itu artinya bahwa sesudah dibaptis kita mengandalkan kekuatan Kristus dalam menjalani hidup. Anak-anak Miss, ada juga pembaptisan
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu baptisan dewasa. Untuk baptisan dewasa ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai berikutnya. Syaratnya yang pertama itu adalah percaya kepada Kristus sebagai penyelamat. Yang kedua, mengikuti pelajaran calon katekumen sekurang-kurangnya 1 tahun. Yang ketiga, mengucapkan pengakuan iman pada waktu pembaptisan. Ya, itulah baptisan dewasa. Lalu yang kedua itu baptisan bayi. Beberapa syarat. Jadi dalam baptisan bayi ini ada beberapa syarat untuk baptisan bayi. Yang pertama adalah perlu pendampingan orang tua dan gereja untuk mengucapkan pengakuan iman. Yang kedua, gereja membaptis bayi karena ketika bayi lahir dosa asal sudah ada. Maka pembaptisan bayi berarti bayi telah diselamatkan dari kuasa jahat untuk dibebaskan menjadi anak-anak Allah. Itulah ada dua yang menjadi pembedaan baptisan. Pertama, baptisan dewasa dan juga baptisan bayi. Jadi baptisan itu dalam gereja Katolik bukan hanya cuma satu saja, tetapi ada dua bedanya. Yang pertama baptis dewasa dan yang kedua baptis bayi. Ya. Oke. Dalam proses pembaptisan dewasa ada juga tahap-tahap yang harus dilalui. Ya, tahap-tahapnya yang pertama masa prakatekumenat. Ini maksudnya masa pemurnian motivasi calon yang diakhiri dengan upacara tahap pertama atau pelantikan menjadi katekumen. Dan yang keduanya masa katekumenat. Maksudnya di sini masa pengajaran dan pembinaan iman serta latihan hidup dalam jemaat yang diakhiri dengan upacara tahap kedua. Upacara pengukuhan katekumenat terpilih. Dan yang ketiga, masa persiapan terakhir. Maksudnya di sini adalah masa khusus untuk mempersiapkan diri menerima sakramen-sakramen inisiasi. Jadi ada itu 3 sakramen inisiasi. Yang pertama baptis, yang kedua krisma, dan yang ketiga adalah ekaristi. Dan diakhiri dengan tahap ketiga upacara penerimaan sakramen baptis. Dan yang keempat adalah masa mistagogi, masa pembinaan lanjutan setelah seseorang menerima sakramen baptis. Jadi tadi siswa-siswa Miss ada itu dalam proses pembaptisan dewasa ada itu beberapa tahap. Ada itu 4 tahap tadi ya nak, kamu ingat? Lalu siswa-siswa Miss, buah atau rahmat dari pembaptisan itu adalah yang pertama menghapus dari segala dosa. Yang kedua, dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Yang ketiga, mendapat rahmat pengudusan dan pembenaran yang mempersatukan seseorang dengan Kristus dan gerejanya. Yang keempat, ikut ambil bagian dari tugas gereja. Dan yang terakhir adalah dimateraikan yang menandakan menjadi milik Kristus selamanya. Jadi siswa-siswa Miss, seseorang yang ingin menjadi murid Kristus, syarat utamanya adalah harus percaya atau beriman kepada Yesus Kristus. Percaya terlebih beriman tidak berarti hanya sekedar mengetahui, melainkan percaya dan hidup sesuai dengan ajarannya dan berupa untuk mewujudkan ajarannya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Baik, siswa-siswa Miss, di sini nanti kamu buka buku paketmu nak. Di kitab suci ada itu Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 47. Ya. Nanti kamu dalami isi kitab suci ini supaya
kamu semakin banyak pengalamanmu untuk melihat isi-isi dari kitab suci. Baiklah siswa-siswa Miss. Miss berharap apa yang sudah Miss jelaskan pada hari ini dapat kamu pahami, dapat kamu mengerti. Minggu depan kita lanjutkan kembali materi kita